Terima kasih Mas Aziz yang saya banggakan. Selamat sore jaringan Nusantara, kawan-kawan Nusantara dan sahabat Nusantara yang saya cintai. Hari ini kita ketemu untuk yang kesekian kali, tetapi menggunakan media yang berbeda dari biasanya karena kita ternyata tunduk pada COVID. Orang banyak menyebut COVID ini seperti Dajjal karena tidak teraba, tidak terbentuk, tidak bisa mudah ditangkap, tapi hampir semua orang di dunia percaya sehingga tiba-tiba kita menjadi menutup hidung dan mulut agar tidak terjangkiti. Masih tinggi perdebatan benar tidaknya, tetapi seluruh dunia seakan-akan mengatakan bahwa COVID itu benar dan kita di Nusantara Center juga pada akhirnya mengikuti protokol itu. Tidak mengapa, karena itu tidak akan menghambat mimpi-mimpi kita untuk mendiskusikan banyak hal, yang salah satunya pada sore hari ini adalah menyoroti bisnis spiritualisme. Ada banyak bisnis spiritualisme, tapi pada sore hari ini saya kira kita bisa menyoroti satu hal saja untuk dijadikan example bagi spiritualisme yang lain. Misalnya diskurs tentang haji. Sudah lama para ekonom di luar para ahli fikih, di luar para ahli hukum Islam, di luar ahli-ahli Islamic Studies menyoroti bahwa haji dan umrah di negara Indonesia adalah satu bisnis besar yang secara teoretik harusnya bisa menjadi penyumbang devisa dan APBN kita. Mengapa? Karena pertama, bisnis spiritualisme ini jelas dan clear jadwalnya. Jika umroh bisa dilakukan kapan saja, haji dikerjakan pada bulan haji, sehingga setiap tahun waktunya jelas. Yang kedua, kliennya atau penikmatnya atau bahkan panitianya juga jelas. Lebih dari 50% warga negara Indonesia itu muslim, dan tentu saja mereka selalu ingin merealisasikan kesempurnaan imannya, kesempurnaan Islamnya dengan menjalani ritual spiritualisme itu. Yang ketiga, ini sudah berlangsung lama, bahkan prakolonial, kolonial dan pasca kolonial, sehingga sesungguhnya semua orang yang terlibat itu mudah sekali untuk menilai berapa duit yang berputar, siapa saja yang untung, sekaligus bagaimana cara meningkatkan kapasitas dan kapabilitas baik secara substantif maupun periferal dalam bisnis ini. Berikutnya, relatif tidak ada perubahan signifikan dalam pengetahuan soal haji dan umrah. Pasca Muhammad meninggal, saya kira rukun dan tata cara haji umrah itu tidak berubah. Karena itu untuk melakukan bisnis ini baik secara substantif maupun secara periferal tidak terlalu sulit karena memang sudah baku. Berikutnya, karena negara ternyata sudah lama ikut campur tangan di dalam persoalan-persoalan ini, sehingga sudah jelas mana wilayah economic state dan mana wilayah private economic private, sehingga tidak ada masalah. Nah, masalah-masalah yang muncul biasanya justru karena ketidaksiapan pemerintahan baru jika terjadi ada perubahan-perubahan oknum di dalam pemerintahan, atau masalah yang kedua biasanya adalah karena tiba-tiba ada disaster atau bencana alam, baik yang terjadi di negara yang mengirim calon jemaah haji dan umrah maupun di tempat di mana mereka melakukan itu, yaitu di negara Arab Saudi, atau bisa juga dalam perjalanan. Problem yang ketiga biasanya muncul karena ketidakharmonisan antar berbagai para penyelenggara
ibadah spiritual itu. Tapi di atas segalanya, selama ini sebagai sebuah negara postkolonial yang memiliki begitu banyak kesempatan untuk memastikan spiritualisme ini sebagai bisnis negara dan menggemukkan APBN serta devisa, ternyata jujur harus diakui roadmap kita yang menyeluruh dan komprehensif tidak ditemukan. Roadmap yang menyeluruh dan komprehensif itu artinya adalah ada penggalian-penggalian yang secara substantif untuk beyond dari persoalan-persoalan yang hari ini kita hadapi. Misalnya soal substansi haji. Banyak orang, terutama para juris Islam, sebenarnya sudah mengatakan bahwa tidak layak orang berangkat haji ketika keturunannya atau orang-orang di sekitarnya dan masyarakatnya itu masih banyak orang miskin. Tapi faktanya banyak pelaku-pelaku spiritualisme ritual ini tidak membaca dan tidak merealisasikan pesan dasar itu. Kita menemukan begitu banyak orang yang berulang-ulang melaksanakan ritualisme tanpa melihat konstelasi dan kondisi masyarakat di sekitarnya, sehingga kemiskinan, dalam konteks yang lebih spesifik kemiskinan umat Islam, itu tidak berkurang, padahal jumlah orang yang ingin haji dan umrah itu meningkat setiap tahun. Jadi ini adalah satu tipikal negara postkolonial di mana kemiskinan itu berkembang pada satu sisi atau bahkan tidak menurun tentu saja, tapi pada kasus-kasus yang lain orang kaya karena kemampuannya melakukan umrah dan haji, melakukan tamasya, melakukan ritualisme itu meningkat. Jadi agak aneh memang orang kayanya meningkat tapi orang miskinnya juga meningkat. Itu artinya adalah ada persoalan ketidakmampuan bangsa ini, ketidakmampuan rakyat negara Indonesia, ketidakmampuan kaum muslim terutama di dalam menerjemahkan substansi Islam, karena seharusnya makin tinggi orang mampu melakukan umroh dan haji, makin rendah orang miskin. Bahkan makin tidak ada, makin tidak bisa kita jumpai orang miskin. Harusnya begitu. Tetapi faktanya adalah sama-sama meningkat. Yang kedua, secara substantif sebenarnya haji itu bisa dikerjakan dalam beberapa bulan, tidak sekedar satu kali dalam setahun. Ashhar itu artinya jamak dari bulan, sehingga mestinya bisa dikerjakan dalam bulan-bulan, bukan dalam satu bulan. Itu untuk memastikan longgarnya tempat di mana orang melakukan haji. Jika satu tahun satu kali dalam satu bulan, maka asumsinya orang seluruh dunia tumpah ruah, dan itu sulit sekali dikendalikan karena riot itu selalu dimulai dari banyaknya orang yang tidak tak teraturkan. Tapi sampai hari ini saya kira negara-negara muslim dan terutama Arab Saudi sendiri menganggap bahwa haji itu setahun satu kali. Dan ini menurut saya adalah problem teks sekaligus problem ketidakmampuan dan ketidakmauan kita mencari solusi atas menumpuknya orang dan berduyun-duyunnya orang seluruh dunia untuk melakukan hal yang sakral tapi kemudian menjadi profan. Nah, di luar problem substansi haji sendiri, ternyata problem bisnisnya itu hari ini dikuasai oleh apa yang disebut dengan oligarki. Para pemilik agen perjalanan umroh dan haji tahu persis bahwa nilai real yang seharusnya dibayarkan oleh para pelancong atau para calon haji sesungguhnya sangat terjangkau. Tapi karena peminatnya lebih tinggi, jauh lebih tinggi dari kesempatan yang ada, maka pemain bisnis, tentu saja lah ini juga pemerintah, menaikkan harganya jauh lebih tinggi dari
nilai dasar yang seharusnya dibayar oleh mereka yang ingin menjadi jemaah haji. Nah, sayangnya ketika harga itu lebih tinggi dari harga keumuman, harga itu jauh melenting melebihi nilai-nilai dasar dari hal yang harusnya dibayar, ternyata tidak meningkatkan kualitas haji itu sendiri dalam penyelenggaranya maupun kualitas anggaran yang seharusnya mampu dikelola dengan baik di APBN. Katakanlah nilai dasar haji itu 30 juta, lalu berkembang menjadi 60 juta, tentu saja di situ ada margin, tetapi ternyata pemasukan terhadap APBN relatif kecil, sudah kecil juga ternyata tidak berdampak signifikan, baik terhadap perekonomian nasional maupun nasib mereka yang pernah melakukan kunjungan haji. Jadi ada hal-hal yang luar biasa menurut saya yang harus diungkapkan kepada publik, terutama kepada kaum muslim yang masih memimpikan bahwa kesempurnaan mereka adalah kesempurnaan iman dengan menjalankan rukun yang keenam. Tetapi faktanya di balik semua yang saya kemukakan tadi itu ada hal-hal yang membuat haji mereka, umrah mereka itu tak layak disebut sebagai haji yang substantif, umrah yang substantif. Baik karena penyelenggaranya masih bersifat oligarkis dan dikuasai oleh segelintir orang. Pada saat yang sama ternyata semua usaha mereka untuk menjadi orang Islam yang baik tidak berdampak pada satu komunitas muslim menjadi baik. Sebab alangkah lucunya orang berlomba-lomba masuk surga sendirian dan bangga sekali dia di surga sendirian, sementara membiarkan orang lain di neraka. Apa enaknya masuk surga sendirian? Bukankah orang masuk surga itu sebaiknya bersama-sama? Dan bersama-sama masuk surga itu artinya adalah sejak dilahirkan di dunia, ia harus memiliki prinsip-prinsip kemanusiaan, tolong-menolong, sekaligus memastikan tidak adanya kendala-kendala yang dihadapi oleh anak turunnya, tetangganya, dan saudara-saudaranya di sekitarnya dan di Indonesia. Itu Mas Aziz pengantar dari saya. Moga-moga nanti bisa memicu diskusi soal spiritualisme bisnis di negara postkolonial. Isu haji dan umrah sebenarnya adalah isu soal bisnis spiritualism yang terjadi di negara-negara postkolonial, di mana ia yang seharusnya menjadi salah satu penopang utama gemuknya APBN dan devisa, ternyata tidak menghasilkan sesuatu yang ideal. Bukan hanya menghasilkan sesuatu yang ideal, ternyata fakta di lapangan menunjukkan komplikasi yang luar biasa. Data di Kemenak menunjukkan bahwa jumlah orang naik haji makin hari makin meningkat. Bahkan di beberapa daerah itu waiting list untuk 10-20 tahun. Pada saat yang sama, jumlah kemiskinan di negara postkolonial seperti Indonesia itu meningkat. Itu kan sesuatu yang anti klimaks dari pesan-pesan substansi agama. Karena musuh utama agama di luar soal kekufuran kepada Tuhan adalah kekufuran yang lahir karena orang miskin. Jadi mestinya secara teoretik, jika sebuah negara makin banyak menghasilkan al-hajj dan al-hajj maksud saya, maka secara teoritis pula kemiskinan menurun.
alih-alih menurun malah menjadi tidak bisa kita jumpai orang miskin. Tetapi ternyata di negara postkolonial itu yang terjadi diakronitas. Orang kaya karena mampu naik haji, pada saat yang sama ternyata orang miskin makin banyak. Berarti kan ada persoalan teks yang tidak terpahami, di mana orang mestinya tidak harus naik haji ketika di sekitarnya atau anak turunnya belum jelas masa depannya. Uang untuk naik haji itu, uang untuk umroh itu jauh lebih agamis, jauh lebih islami jika itu diperuntukkan untuk memastikan hilangnya orang miskin, habisnya orang miskin. Itu soal teks. Kalaulah tidak seperti itu, mestinya pengelolaan spiritualis yang dibisniskan itu harus menjadi penopang pertumbuhan ekonomi suatu negara. Nyatanya di Indonesia, begitu banyak orang naik haji, begitu banyak orang yang ingin naik haji dan umroh, begitu banyak manusia-manusia dan warga negara mengumpulkan uang dalam rangka menuntaskan dahaga pergi ke Arab Saudi, pada saat yang sama dan sudah lama dikelola oleh negara, bahkan sekarang mulai muncul pemain-pemain baru dalam konteks bisnis ini, ternyata sumbangannya terhadap APBN itu tidak signifikan. Ternyata kalaulah ada sumbangannya terhadap APBN, pengelolaannya di APBN itu tidak membuat negara ini secara umum meningkat kapasitas pembiayaan terhadap yang lain. Berarti kan ada dua masalah besar di sini. Dan itu adalah masalah-masalah yang sangat khas. Masalah-masalah soal mismanagement, masalah-masalah soal misinterpretasi terhadap teks. Dan itu adalah masalah-masalah postkolonial. Karena itu kita perlu memaparkan hal-hal yang substantif terhadap negara ini dengan pandangan yang berbeda daripada yang mainstream. Harapannya, kalaulah tidak bisa dirubah pemahaman terhadap teksnya, minimal bisa dirubah pola pemanfaatan dan mismanagement menjadi lebih baik agar signifikansi dari keuangan yang berputar di bisnis haji itu menjadi bukan hanya benar tetapi benar. Ya, saya terima kasih atas beberapa komentar dari Pak Bustan dan Pak Budiman. Intinya saya setuju, dan kalaulah kita ingin melakukan pendalaman, mungkin yang bisa kita lakukan adalah mendeskonstruksi sakralisme panggilan Al-Hajj. Jadi kalau perlu sekarang semua orang kita panggil Al-Hajj lah ya. Atau mereka yang berbuat baik dan belum pernah naik haji, kita panggil saja Al-Hajj. Misalnya kayak Romo Gabriel. Romo Gabriel ini kan tindakannya baik, sikapnya baik, ucapannya baik, menolong orang lain. Udah kita panggil saja dia Al-Hajj. Walaupun agamanya Kristen. Mungkin ya. Jadi salah satu cara adalah mendeskonstruksi wacana panggilan Al-Hajj kepada orang yang selama ini sakral, orang yang selama ini kaya, orang yang selama ini statusnya di atas yang lain, padahal sebenarnya yang ia lakukan itu tidak lebih baik jika ia mengerjakan kewajiban yang lebih utama, yaitu memastikan tiadanya kemiskinan di sekitarnya misalnya. Yang kedua, saya kira memang kita perlu melakukan takfiri atau apa ya, atau harami kali ya. Kita haramkan saja haji karena yang dikerjakan itu ternyata double fault, dua kali kesalahan. Kesalahan yang pertama adalah mismanagement dan oligarki bisnis di haji. Yang kedua, misliterasi karena sesungguhnya
haji kedua, ketiga, dan keempat itu atau umroh itu nggak terlalu penting sepanjang problem kemiskinan masih ada di sekitar kita gitu. Jadi fikihnya itu fikih yang harus keras. Nah sayangnya memang ustadzah kita yang di TV itu juga hobinya umroh dan haji, jadi nggak mungkin lah dia melakukan pengharaman terhadap umroh dan haji yang ia lakukan karena memang mereka sendiri menikmati itu. Jadi kelompok-kelompok cendekiawan lah, schooler seperti kita lah yang harus berani menyuarakan bahwa sepanjang umroh dan haji itu tidak dibebaskan dari mismanagement pelaksanaannya sekaligus minus literasinya, maka haji dan umroh hari ini adalah haji dan umroh perbuatan setan. Mungkin begitu, bisa lebih tajam. Itu tanggapan saya, Pak Bustan dan Pak Budiman yang baik hati. Saya kembalikan ke Mas Aziz. Ya, terima kasih Pak Haji Abdul Aziz. Sekarang saya panggil Pak Haji aja semua. Pertama, rekomendasi saya kepada teman-teman adalah mari semua orang yang berbuat baik, even dia belum pernah berangkat haji, kita panggil Al-Haji. Gimana kabarnya Pak Haji gitu, biar terjadi apa yang disebut dengan despiritualisasi, desakralisasi, agar orang tidak merasa hebat kalau sudah berangkat haji, karena semua orang kita kasih gelar haji. Yang kedua, saya kira kaum cendekiawan seperti kita punya kewajiban untuk membengkakkan literasi bahwa haji itu tidak penting sepanjang masih ditemukan orang tak bisa membayar SPP seperti Haji Bustan, orang tidak bisa membayar kontrakan seperti Haji Yudi, orang tidak bisa memastikan anaknya sekolah seperti Haji Edi, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi tidak penting haji itu sepanjang ditemukan keluarga yang tidak bisa memastikan anaknya sekolah, sepanjang ditemukan orang miskin nggak bisa membayar kontrakan, dan seterusnya dan seterusnya. Yang ketiga, kita perlu membengkakkan literasi bahwa haji itu bisa dikerjakan dalam 3 bulan, bukan hanya di bulan Al-Hajj, tapi juga 1 bulan sebelumnya dan 1 bulan setelahnya, karena memang teksnya mengatakan seperti itu untuk mengantisipasi kepadatan dan antrian yang demikian panjang. Berikutnya, kita merekomendasikan untuk seperti yang disampaikan oleh Pak Edi, mereka yang sudah pernah haji itu sebaiknya dikapitalisasi dengan menaikkan harga setinggi-tingginya. Jadi kan kita punya database siapa yang pernah haji dan siapa yang belum. Nah, mereka yang sudah terdaftar pernah melakukan haji, saya kira perlu dinaikkan harganya menjadi 10 kali lipat dari harga keumuman ketika orang belum menaik haji. Kalau orang yang pertama kali naik haji itu 70 juta, maka dia harus bayar 700 juta. Itu untuk memastikan agar mereka nanti sumbangannya terhadap APBN meningkat, dan itu bisa digunakan untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan sosial yang lain. Rekomendasi berikutnya adalah seperti yang disampaikan oleh Haji Slamet, pemerintah perlu lebih tegas di dalam membuat regulasi yang intinya adalah memastikan umat, dalam hal ini tentu saja Islam karena yang mengerjakan haji itu umat Islam, berkurang tingkat kemiskinannya, berkurang tingkat kepenganggurannya, berkurang tingkat kepapaannya, sampai habis baru kita bangga untuk mengerjakan haji. Perlu dicari caranya, dan pemerintah pasti tahu, karena kalau tidak tahu sebaiknya mengundurkan diri dari pemerintah biar diganti oleh mereka yang tahu. Itulah beberapa poin yang mungkin bisa kita catat pada sore hari ini, karena memang pikiran-pikiran postkolonial harus beyond the line, beyond dari apa yang dikerjakan hari ini, karena hari ini memang selamanya masih bersifat kolonial, masih berperilaku kolonial dan feodal, maka mereka seringkali tidak mencari solusi, bahkan menciptakan masalah. Itu saja Haji Aziz apa yang bisa saya sampaikan, teman-teman yang saya cintai.
kita akan mendiskusikan tema-tema yang lebih baik di minggu-minggu depan. Saya Yudi Haryono atas nama Nusantara Center mengucapkan terima kasih dan salam Nusantara. Indonesia butuh generasi tangguh, berdikari dan berpendirian teguh, serta tekad untuk Indonesia utuh. Bangun semua daerah yang tak tersentuh. Bangkitlah generasi muda perkasa, berani dan tegas dalam tutur kata, berkomitmen bangun Indonesia Raya demi kemakmuran rakyat Nusantara.